saya membayangkan akan menjadi seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Waduh, nggak usah nunggu-nunggu sampai tahun 2045. 2024 ini apakah Indonesia ini masih ada? Walau alam. Kalau Pak Jokowinya masih tetap cawe-cawe, kan miris guys. Negara yang kaya raya ini dengan segala apanya kok banyak hutangnya gitu loh. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Nah, siapapun yang menggantikan Bapak tentunya dia akan memulai, akan melanjutkan program-program dari pemerintah yang baik-baik itu pasti akan dilanjutkan. Ya nggak mungkin dari nol, Pak. Tapi kalau programnya ada yang bermasalah atau programnya yang tak tepat guna, seandainya Pak Anies memang nanti jadi presiden. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam waras, dan salam bahagia dunia dan akhirat. Jumpa lagi dengan saya Edsam. Seperti biasa, saya dalam rangka Fastabikul Khairat, saling mengingatkan kebaikan untuk kita semuanya, meluruskan akal-akal yang sesat agar kembali waras gitu guys. Ya, bagi yang mau diajak waras. Nah, kali ini saya akan mengomentari pidatonya Pak Jokowi pada acara Indonesia Emas 2045 kemarin beberapa hari yang lalu. Pidatonya Pak Jokowi ini bagus guys ya. Cuman ada hal yang harus saya ingatkan kepada Pak Jokowi. Apa kiranya yang patut saya komentari atas pidatonya Pak Jokowi ini? Yuk monggo monitor video yang berikut ini, mari. Saya ingin berbagi fisik, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Sebentar Pak De, rakyat ini jangan dikasih mimpi lagi Pak, udah bosan yang rakyat ini maunya yang nyata, yang fakta, ya nggak guys? Jangan mimpi-mimpi aja Pak dikasih Pak. Tadi dalam perjalanan saya dari istana ke tempat ini, saya membayangkan akan jadi apa, akan menjadi seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Waduh guys, 2045, sekarang 2023, itu kira-kira 22 tahun lagi kita semua ini masih hidup, nggak tahu kita. Gini Pak Jokowi, nah nggak usah sampai 2045 Pak. Saya pun menjelang 2024 ini khawatir loh Pak. Apakah negara kesatuan Republik Indonesia ini masih tetap utuh? Saya khawatir Pak. Jadi nggak usah nunggu-nunggu sampai tahun 2045. 2024 ini apakah Indonesia ini masih ada? Walau alam. Kalau Pak Jokowinya masih tetap cawe-cawe, ya nggak guys? Itu loh Pak. 2030-an kita akan mengalami lagi puncak bonus demografi. 68,3 total penduduk Indonesia berusia produktif, yang ini terjadi hanya 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Waduh, bagus ini. Rencana taktis, visi taktis, strategi besar tapi strategi yang taktis, kemudian berani mengeksekusinya untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar ekonomi dunia. Peluangnya ada, hitung-hitungannya saya sudah dengar semuanya. Menurut saya ada 3 hal pokok penting menjadi acuan, sebagai acuan. Bentar Pak, saya sih setuju Pak ya, Indonesia ini bahkan akan bisa menjadi negara besar. Setuju guys, setuju kita ya enggak? Apalagi negara kita ini kaya Pak, banyak sumber daya alamnya, hasil lautnya, yang banyak, kaya. Tinggal pengelolaan bagaimana negara ini bisa bangkit, nggak terpuruk. Kan miris guys, negara yang kaya raya ini dengan
segala apanya kok banyak utangnya gitu loh. Miris nggak guys kita? Miris kan? Oke Pak, dilanjut Pak. Yang pertama, untuk menggapai itu, penting stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Nah, Tidak itu, Pak. ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil. Nggak ada. Tunjukkan negara mana. Saat negaranya terpecah, nggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, nggak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, nggak akan yang namanya Pak. akan mencapai sebuah kemakmuran. Sekali lagi, stabilitas. Iya Pak. Nah, saya sih setuju Pak ya, apa yang Bapak sampaikan itu betul. Apa yang Bapak sampaikan itu benar Pak. Stabilitas itu akan menunjang semua aspek kegiatan pembangunan di setiap negara manapun gitu. Nah, ini bicara stabilitas nih Pak. Kalau Pak Jokowinya masih tetap cawe-cawe dengan terang-terangan, Bapaknya mengatakan, ini kan pasti nanti akan mengganggu stabilitas Pak. Bapak mesti mikir itu, ya Pak. Kalau Bapak masih nggak netral, masih cawe-cawe, ini kan nanti akan menimbulkan ketidakadilan nantinya. Itu akan terindikasi akan demikian nantinya tuh Pak. Makanya nih Pak, Bapak Mboknya pidatonya bagus saya bilang. Tapi Mboknya dipraktekkan Pak, diaktualisasikan dalam kehidupan Bapak sebagai presiden sekarang untuk memimpin ini negara kita yang sangat kaya ini, bagaimana menciptakan kondisi yang stabilitasnya aman, ayam, tentram, damai, ya nggak guys? Gitu Pak. Ojo cawe-cawe lah Pak, ojo ngono loh Pak. Oke, monggo dilanjut Pak. Yang kedua, harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Waduh. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Mari tunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Ya, memang benar Pak. Kalau setiap negara ini kan bergantian yang memimpin, mulai dari Pak Soekarno dulu, Bung Karno, kemudian dilanjuti dengan pemimpin berikutnya, masa Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi sekarang katanya, tetapi ya repot nasi, bukan reformasi sekarang ini gitu. Nah itu kan emang begitu Pak. Kepemimpinan itu, kekuasaan itu kan silih berganti ya. Uang kita ini hidup nggak selamanya, pasti mati Pak. Pasti modar katanya. Baik saya, Bapak atau para sahabatku semua ini ya pasti mati. Makanya nanti ada habis Bapak ini setelah selesai menjabat 2 periode ini kan nanti ada yang menggantikan. Nah siapapun yang menggantikan Bapak tentu ya dia akan memulai, akan melanjutkan program-program pemerintah yang baik-baik itu pasti akan dilanjutkan. Ya nggak mungkin dari nol Pak, lebih ya Pak. Nah jadi Pak Jokowi saya ingatkan, kalau saya menilai, kan saya berhak menilai nih guys. Ini sepertinya nih yang disangsikan Pak Jokowi ini ya mbok ya orang yang estafetnya itu yang sesuai dengan ya Pak Jokowi dan rekan-rekannya gitu melanjutkan programnya ya. Kalau programnya Pak Presidennya yang bagus ya tentu pasti dilanjutkan. Tapi kalau programnya ada yang bermasalah atau programnya yang tak tepat guna atau apalah namanya tuh orang-orang pinter itu bilang ya, saya ini kan orang biasa saja nih ya guys. Ya mungkin kalau yang nggak patut dilanjutkan programnya yang dihentikan kan gitu. Ya itu biasa tuh Pak, ya nggak usah khawatir. Kenapa ini sepertinya Pak Jokowi ini khawatirannya sangat berlebihan. Ya akhirnya sampai cawe-cawe ini. Ya jongono Pak, seandainya Pak Anies memang nanti jadi presiden Indonesia, ini kan dambaan Pak Anies nih guys ya, menjadi harapan dari kebanyakan rakyat Indonesia. Ingin ada perubahan termasuk saya dan mungkin juga anda semua. Yang bagi yang nggak ingin perubahannya terserah. Kalau saya jujur aja saya bilang
Saya ingin adanya perubahan. Sudah bosan Pak dengan keadaan saya begini-begini aja. Dari dulu istri saya cuma satu. Kayaknya mau nambah istri gitu. Enggak guys, bercanda ya guys ya. Nah, jadi Pak Jokowi nggak usah khawatir Pak. Kalau Bapak ini sepertinya kok khawatirannya, kalau orang bilang khawatiran ini apa ya guys? Paranoid apa ya? Nggak tahu lah ya. Kok segitu khawatirnya kalau yang bukan seandainya Pak Anies, kan kita tahu nih guys ya, Pak Anies ini kan dengan berbagai cara ini akan dijegal ya. Kan itu bahasanya kita bisa kasat mata melihat fakta kekinian yang sedang terjadi itu kan begitu ya. Nggak usah saya detailkan lah. Anda bisa melihat dan menilainya itu semua. Nah, makanya saya ingatkan nih Pak Jokowi ini, nggak usah khawatiran begitu. Mestinya biasa aja. Kalau programnya Pak Jokowi itu baik, saya rasa pasti dilanjutkan. Tapi kalau program-program yang selama ini bermasalah atau nggak tepat guna, ya tentu pasti ditinjau ulang atau bahkan ya dihentikan, itu wajar. Nah, ada apa gerangannya? Walang walam guys, gitu. Oke, dilanjut Pak. Indonesia emas tidak bisa hadir otomatis. Tapi Iya. sekali lagi, butuh direncanakan dengan baik. Butuh fokus yang sama. Butuh panduan. Butuh haluan. Terlepas dari itu semua, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kemampuan eksekusi yang baik. Nggak ada artinya. Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sangat dibutuhkan smart execution, smart leadership, oleh strong leadership Setuju. yang berani dan pandai mencari solusi dan yang punya nyali. Bentar Pak, bentar. Apa yang Bapak harapkan atas pemimpin yang tadi Bapak bilang mesti yang smart, yang strong? Kalau saya menilai ini guys, ya Pak Jokowi, kalau saya menilai itu sosoknya ada sekarang pada Pak Anies Baswedan. Jelas orangnya smart, pintar, bertakwa, beriman, kan gitu. Hanya orang yang beriman, yang bertakwa, yang bakalan tentu akan tahu mesti apa yang dilakukan, yang dibuat terbaik untuk orang banyak, gitu loh Pak. Saya yakin, makanya nih Pak, nggak usah Bapak khawatir. Nanti kalau Bapaknya sudah habis masa jabatannya, digantikan Pak Anies Baswedan, nah apa yang Bapak sampaikan itu insya Allah akan tercapai, insya Allah Pak. Ya nggak Sob? Amin. Tapi jangan bicara pilpres di forum ini, nanti di forum yang lain saja. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Aduh, bukan. Baru tadi saya bilang Bapak udah mau bilang pilpres lagi, mau cawe-cawe lagi. Itu Pak, udahlah Pak Jokowi. Begini loh Pak, saya ini Pak, karena sangat sayang dengan bangsa ini, dengan negeri ini. Ya nggak guys? Saya khawatir Pak, kalau Bapak, apa yang Bapak sampaikan, Indonesia mencapai tahun 2045 zaman keemasannya, ya kita tentu setuju itu, mendukung. Siapapun rakyat Indonesia, saya rasa pasti itu setuju pokoknya, dan mendukungnya. Nah, tapi kalau Bapaknya sekarang ini udah mulai, ya bahasa kerennya kan sekarang nih, cawe-cawe katanya, mengendorse, kemudian nggak adil, itu nanti akan menimbulkan Pak perpecahan di bangsa ini, akan ada pertikaian, yang kita khawatirkan Pak Jokowi. Nah Bu ya, ini kita doakan semoga hal yang kita takutkan itu tidak terjadi adanya. Nah makanya guys, saya dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kita semuanya bagaimana kita harus selalu merajut persatuan bangsa kita ini. Semoga bangsa kita ini akan terus maju, sejahtera, harapan kita semuanya. Nah sekarang apa ya faktanya, sejak zaman
sudah silih berganti kepemimpinan, kekuasaan, negara kita ini kaya, tetapi kok rakyatnya masih ada yang sengsara, bahkan juga masih banyak yang miskin, nganggur. Nah ini piye toh, ya kan? Ini makanya saya selalu mengajak kita semuanya untuk sekali lagi, mari sekali lagi menjaga bangsa negara kita yang kita sayang ini. Azas negara Pancasila ini memang sudah sangat ideal yang harus kita amalkan pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu udah final. Para pendiri bangsa ini menciptakan dasar negara kita Pancasila, itu udah tepat gitu loh. Jadi tinggal pengamalannya aja lah saja. Ini kan banyak gitu, sok-sok orang ngomong Pancasila, tapi faktanya sendiri melanggar apa nilai-nilai Pancasila itu. Bicara Pancasila tapi tak menjalani Pancasila. Ya oke lah guys, begini aja dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi pada video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa Anda yang belum subscribe, ya subscribe gratis. Saya doakan yang subscribe masuk surga, bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.